Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imomori Andreo dengan NIM 2403010200629. Kali ini akan mempresentasikan rangkuman jurnal atau penelitian yang berjudul Studi Efisiensi Pasar Bentuk Lemah pada Pasar Modal Indonesia sebelum dan sesudah COVID-19 sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio. Yang pertama yang menjadi objek penelitian di sini adalah pasar modal Indonesia, khususnya perusahaan pada sektor farmasi dan telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form efisiensi pada kedua sektor tersebut selama periode 2017-2020 termasuk periode pandemi COVID-19 tahun 2020. Yang menjadi masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana efisiensi pasar bentuk lemah pada sektor farmasi dan telekomunikasi di pasar modal Indonesia selama periode tahun 2017-2020. Yang kedua, bagaimana efisiensi pasar bentuk lemah pada sektor farmasi dan telekomunikasi di pasar modal Indonesia selama periode COVID-19 di tahun 2020. Artinya, kita melihat di sini yang menjadi masalah adalah bagaimana efisiensi pasar bentuk lemah pada sektor farmasi dan telekomunikasi selama dua periode, yaitu periode 2017-2020 serta periode COVID-19 tahun 2020. Yang menjadi tujuan penelitian yang pertama adalah menguji efisiensi pasar bentuk lemah pada sektor farmasi dan telekomunikasi di pasar modal Indonesia selama periode tahun 2017-2020. Yang kedua, menguji efisiensi pasar bentuk lemah pada sektor farmasi dan telekomunikasi di pasar modal Indonesia selama periode COVID-19 tahun 2020. Yang menjadi metode penelitian di sini adalah yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory yang berfokus pada pengujian suatu teori yang sebelumnya telah diuji secara empiris oleh peneliti-peneliti terdahulu. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan uji statistik untuk menguji hipotesis efisiensi pasar modal bentuk lemah. Uji statistik ini menggunakan uji normalitas Jark-Bera, uji autokorelasi Ljungborgs untuk menguji dependensi serial, rantes dan augmented Dickey-Fuller atau ADF untuk menguji random walk hypothesis. Lalu populasi dan sampelnya. Populasi penelitiannya adalah seluruh perusahaan di sektor farmasi dan telekomunikasi yang terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia, dari tahun 2017 hingga 2020. Sampel yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu yang menghasilkan 12 perusahaan, yaitu 8 perusahaan farmasi dan 4 perusahaan telekomunikasi. Hasil penelitian yang pertama adalah return saham periode tahun 2017-2020 maupun dalam periode COVID-19 tahun 2020 itu mengikuti pola random walk. Hasil pengujian yang dilakukan pada sektor farmasi dan sektor telekomunikasi periode tahun 2017-2020 maupun periode COVID-19 tahun 2020 menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia adalah efisien dalam bentuk lemah berdasarkan uji autokorelasi Ljungborgs test, rantes, dan unit root test. Hasil uji yang dilakukan menunjukkan return saham bergerak secara acak atau mengikuti pola random walk. Lalu distribusi return saham, data return saham tidak berdistribusi normal, tentunya dikarenakan adanya COVID-19 ini yang menunjukkan bahwa pergerakan harga saham tidak dapat diprediksi berdasarkan data historis. Dikarenakan COVID-19 tidak terdapat historis yang sejenis dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun-tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya, pengaruh COVID-19. Kondisi pasar modal Indonesia sangatlah terpengaruh selama masa pandemi COVID-19. Perubahan drastis pada harga saham di pasar cenderung membuat investor menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan cenderung menjual saham yang mereka miliki atau panic selling. Masa pandemi COVID-19 menjadi waktu yang paling tepat untuk berinvestasi saham karena kebanyakan orang akan menjual saham-saham, sehingga harga saham tersebut menjadi sangat murah. Saham-saham sektor consumer goods, farmasi, dan telekomunikasi sangatlah direkomendasikan untuk diinvestasikan selama masa pandemi COVID-19 karena sektor-sektor tersebut sangatlah dibutuhkan masyarakat pada masa tersebut. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari jurnal yang telah saya pilih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.